Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada penutup kajian kali ini saya ingin memberikan nasihat. Nasihat yang pertama, bahwa pandemik global, mewabahnya secara global penyakit COVID-19 ini, kita harus meyakini sebagai seorang muslim bahwa ini adalah akibat dosa-dosa manusia, siapapun dia. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima katsabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah ulah-ulah tangan kalian. Dan Allah memaafkan banyak dari dosa. Kita harus yakini, musibah apapun, termasuk di dalamnya penyakit yang mewabah, ini adalah akibat dosa. Maka wajib bertobat dari dosa. Saya ajak kepada kaum muslimin, terutama diri saya pribadi sebelum kaum muslimin, agar kita benar-benar bertobat dari dosa-dosa. Dan dosa yang paling utama ditaubati adalah dosa penyebab datangnya penyakit mewabah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat." Tidaklah nampak perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dikejikan oleh syariat, dikejikan oleh akal yang sehat, seperti zina dan segala hal yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Karena zina disebut perbuatan fahisyah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Janganlah kalian mendekati kepada perbuatan zina, sesungguhnya dia adalah perbuatan fahisyah. Segala hal yang menghantarkan kepada perbuatan zina, seperti perempuan membuka aurat, perempuan bergoyang-goyang baik di media sosial ataupun di dunia nyata, perempuan bernyanyi sambil menari-nari, meliuk-liuk tubuhnya, menggoda para lelaki. Seperti konten-konten video yang porno ataupun yang semi porno. Membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaluan, syahwat. Jangan mendekatkan kepada perbuatan zina. Atau juga perbuatan fahisyah termasuk di dalamnya adalah homoseksual. Laki-laki menyerupakan dirinya dengan perempuan, ini fahisyah. Baik di dunia nyata ataupun di dunia media sosial, internet. Ataupun perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki, ini fahisyah. Maka bertobatlah darinya. Bertobatlah, wahai kaum muslimin yang menyebarkan perbuatan fahisyah, menampakkan fahisyah. Tidaklah nampak perbuatan fahisyah pada suatu kaum sampai mereka memperlihatkannya dengan terang-terangan, tidak malu-malu, terang-terangan memperlihatkan tubuhnya dengan terang-terangan tanpa pakaian, memperlihatkan sebagian tubuhnya dengan terang-terangan tanpa pakaian, memperlihatkan goyangan erotisnya dengan terang-terangan tanpa rasa malu, terang-terangan memperlihatkan konten-konten video pornonya atau semi pornonya, cerita-cerita porno, prank-prank porno, tanpa malu-malu. Ya, terang-terangan. Melainkan akan tersebar di tengah mereka penyakit ta'un, penyakit mewabah dengan cepat dan mematikan, dan penyakit-penyakit yang belum ada sebelum mereka. Maka bertobatlah darinya. Saya ajak dari hati yang paling dalam agar mengangkat musibah ini dengan cara bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah, terutama dosa-dosa yang menyebabkan secara khusus penyakit yang mewabah. Bertobatlah kepada Allah. Allah Maha Penerima taubat. Bertobatlah kepada Allah. Jangan malah menjadi-jadi. Semakin disuruh di rumah, malah semakin membuat video disebarkan di sebuah aplikasi yang dengannya dia melenggak-lenggok. Kemudian ditonton oleh jutaan manusia.
perempuan tersebut memperlihatkan kemolekan tubuhnya, kecantikan wajahnya, kebagusan, keindahan perhiasan dan pakaiannya. Ini semua fahisyah. Bertobatlah darinya. Hapus semuanya, hapus. Ayo kita bersama-sama untuk mengangkat COVID-19 ini dengan bertobat kepada Allah dari perbuatan fahisyah. Apapun jenis fahisyahnya. Segala perbuatan yang dikejikan oleh akal dan syariat. Dan yang kedua, saya tujukan nasihat ini kepada seluruh kaum muslimin yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Ketika ada pembatasan untuk keluar rumah, di rumah aja, maka banyak orang-orang yang bekerja dapat penghasilan harian. Dari situ mereka makan. Maka lihat kerabat Anda, orang-orang yang di bawah tanggung jawab Anda. Seorang suami melihat istrinya, anaknya, orang tuanya, adik-adiknya yang belum bekerja. Yang diluaskan rezekinya menolong mereka. Lihat, setelah lihat orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, lihat orang-orang keluarga terdekatnya yang kekurangan. Maka bagi-bagi harta. Agar benar-benar tercipta keadilan sosial. Agar benar-benar 14 hari, mungkin 1 bulan, bisa semuanya di cover. Setiap orang bertanggung jawab atas keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lihat dulu orang ini di bawah tanggung jawab kita, anak kita, istri kita, kemudian orang tua kita yang sudah tua renta, yang tidak berpenghasilan lagi, kemudian adik-adik kita yang belum mau mempunyai penghasilan, terutama adik-adik perempuan. Ya. Kemudian juga setelah itu lihat kerabat kita secara umum, yang paling terdekat, siapa yang mereka yang membutuhkan, uluran tangan kita, sedekah kita, infak kita, bantu mereka. Baru setelah itu tetangga kanan kiri, belakang depan. Ya, tetangga-tetangga kita. Dengan seperti ini tidak akan sulit. Tidak akan sulit bagi kaum muslimin ya untuk melewati masa di rumah aja. Tidak akan sulit. Setiap orang yang berkemampuan maka dia bertanggung jawab atas keluarganya, kerabat terdekatnya, kemudian tetangga-tetangganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya kita akan bisa melewati sesuatu yang berat ini. Terakhir saya katakan, berhusnudzonlah kepada Allah. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Semakin sulit, semakin mudah. Semakin sulit, pasti kemudahan semakin datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ketika Rasulullah SAW bertanya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ketahuilah pertolongan Allah dekat. Semakin sulit, semakin Allah akan dekat menolong kita. Semoga ini bisa meneguhkan hati kita, membuat kita tidak panik, membuat kita tidak takut, tetapi tetap waspada dan bertawakal sambil mengambil sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.